sampai di Jabal Sur. Jabal Sur ini memiliki historis migrasi Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini dikarenakan ada perintah dari Allah. Karena kondisi Mekah waktu itu sudah sangat punya rencana matang untuk membasmi atau menyingkirkan Rasulullah, bunuh. Dan Rasul perintah untuk hijrah. Nah, di dalam perjalanan hijrah ini Rasul ya sempat bersembunyi di sini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Muhsin. Itu 3 hari 3 malam. Goanya ini Gunung Jabal Sur ini tinggi, kurang lebih 1.400 meter. Di situ ada goa itu ada di puncak gunung. Luas panjang lebarnya goa. Tentunya goa ini tidak bisa berdiri tidak bisa karena tingginya cuma 1 meter 1/4. Nah, rata-rata manusia paling pendek kan 1,5 meter ya. Ini 1 meter 1/4. Jadi sekitar gini. Mungkin anak kecil bisa ini. Jadi lebarnya ya cuma 3,5 meter. Kalau naik butuh perjalanan 1,5 jam, kurang lebih itu normal. Hanya tinggi. Daripada Goa Hira, Jabal Nur yang ada Gua Hira itu masih tinggi ini. Kalau di Jabal Nur, Gua Hira itu perjalanan kurang lebih 1 jam. Jadi sebetulnya di Mekah ini banyak sekali gunung-gunung. Tapi yang punya historis dengan Rasulullah, dengan kaitan dengan Rasulullah itu ada 3. Ini Jabal Sur, Jabal Nur, dan Jabal Rahmah. Kalau di Jabal Rahmah itu cerita Rasul adalah di tempat situ Rasulullah menerima wahyu yang terakhir saat Rasul melaksanakan haji wada. Di situ ada batu. Nah, menerima wahyu surat Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Di Jabal Rahmah. Di Jabal Nur ada Gua Hira. Nama Nur itu sendiri bukan berarti di situ gunungnya bersinar, itu tidak. Jadi Jabal Nur itu dikarenakan disitulah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, di mana wahyu itu adalah untuk menerangi, menyinari umat-umat yang waktu itu sangat bodoh sekali dengan Allah. Jadi itu di Gua Hira itulah Rasul menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi nabi dan roh. Nah, kalau ini sejarah hijrah. Jadi di situ ya kebesaran Allah memang tercium, persembunyian Rasul tercium. Sampai di mulut goa itu orang-orang kafir itu sudah tahu jejak Rasulullah masuk di situ. Tapi karena Allah itu selalu menjaga orang-orang yang dia cintai, dia lindungi dengan satu peristiwa yang tidak masuk akal ya. Di situ tiba-tiba ada sarang laba-laba, ada sarang burung yang menurut secara nalar tidak mungkin ini sarang laba-laba ini lama, ini sarang burung, kalaupun ada orang ini pasti apa? Padahal sudah di depan mata itu Rasul. Besaran Allah situ dilindungi kasihnya. Jadi ini yang menjadi sejarah. Wasur, sur itu artinya dibanteng ya. Kan itu gunungnya seperti ini. Nah, ada di puncak gunung, ini di balik sana. Apa? Kalau yang haji bisa, waktunya kan lama. Kalau haji itu 40 hari. Di Mekah 32 hari, di Madinah 8 hari. Jadi banyak
banyak ngelencer ngeten iki perjalanan. Lek sampean kan mek dilu. Jadi cukup tahu aja sementara. Mungkin sing badhe kaji nggih nanti pun nanti semerap kari nyoba. Iki ya, Zen. Nah, kari munggah tok nggih, ini iki. Kapal Sur. Itu ada jalan yang tinggi ini, butuh perjalanan 1,5 jam kurang lebih. Jadi selama di situ Rasul 3 hari 3 malam. Jadi sampai akhirnya merasa aman, baru melanjutkan perjalanan sampai kota Madinah. Ya, mudah-mudahan di sini kita bisa mendapatkan inspirasi di beliau, orang yang penuh dengan semangat yang tinggi, perjuangan. Bayangkan sampai naik di atas gunung, ya. Terus perjalanan dari Mekah ke Madinah ini demi orang ingin menyampaikan risalah Allah yang sampai pada kita. Makanya tidak ada yang paling pantas kita lakukan bagi umat-umatnya yang terakhir seperti kita, selain daripada banyak-banyak berselawat untuk Rasulullah. Berbanyak berselawat. Kata Nabi, selawat itu menghapus dosa kamu. Selawat itu membersihkan hatimu dari kotoran-kotoran hatimu. Selawat itu bisa menjadikan kamu mendapat ridho Allah. Selawat itu bisa menjadikan kamu dicintai oleh, karena Allah sangat-sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Siapa yang cinta kepada Allah, dia harus cinta kepada yang dicintai oleh. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada yang dicintai Allah, maka itu adalah bohong. Ini Rasulullah, monggo sampean kabeh niki angsal syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Dikai kekuatan kali Allah, dikai gampang, dikai enteng ngelampahi syariate Gusti Allah, syariate Kanjeng Nabi. Sing paling penting muga-muga dikai umur husnul, akhir umur husnul. Amin. Al-Fatihah. Yan, sekarang kita berfoto-foto nggih. Foto-foto mari ngoten munggah maneh. Lek teng Jabal Rahmah mungkin sampean saged nenek niku mek tenda 70 meter. Bisa naik sini enggak bisa, terlalu curam tinggi. Waktunya juga habis nanti. Cukup sekedar aja ya. Jadi kalau ingin ke sini ya nanti sampean ya adakan perjalanan sendirilah, tur sendiri. Saulan ngono gak apa-apa. Kita yang terbatas waktu kita. Yes, monggo sampean foto-foto nggak niki nggih keberien. Demikian ya yang dapat saya sampaikan untuk liputan Trans TV Jejak Rasul kelanjutan kali ini. Kita sambung lagi pada perjalanan berikutnya. Akhirnya Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.